就是武道第7个大境界光明法相境开创的。这也叫名字呀，王凡！喂，这么说来，只需要命令。学弟放心，我明白，在没有你的同意。Halo Sanak Movie semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita dari Donghua Swan Emperor. Yang mana pada pembahasan sebelumnya, Wang Fan si Raja Harimau Perak yang berhasil menghentikan klan Gagak Emas yang akan muncul ke daratan, serta berhasil membuat Yao Wugo salah satu ketua ras iblis surgawi terpojok. Nah, bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Sebelum itu, bagi teman-teman Sanak Movie semua yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar nantinya bisa memahami isi dari alur ceritanya, dan juga subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan update dan video terbaru. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Diperlihatkan Wang Fan yang mengatakan teknik Dharma. Tentunya para murid di sana bertanya-tanya tentang teknik Dharma ini. Wang Fan pun menjelaskan bahwa teknik Dharma merupakan teknik yang diciptakan oleh ranah bela diri ketujuh ranah Dharma Cahaya. Tentunya mereka kembali bertanya dikarenakan masih ada yang lebih tinggi dibandingkan Dewa Bela Diri Emas. Serta mereka menganggap bahwa teknik Dharma ini pasti sangat kuat dibandingkan Dewa Bela Diri Emas. Di sana Yao Wugo tampak kesal dikarenakan Wang Fan mengetahui tentang teknik Dharma. Lalu ia menanyai nama dari teknik itu. Wang Fan menjawab bahwa teknik itu bernama harimau di dunia. Seketika Yao Wugo tertawa mendengarkan Wang Fan. Ia mengatakan Wang Fan hanya asal-asalan memberi nama, dan sama halnya telah menghina dari teknik Dharma itu sendiri. Wang Fan mendengar perkataan Yao Wugo, ia tertawa lepas, dan mengatakan bahwa mereka yang menantangnya tidak memahami sama sekali tentang auman harimau cakrawala. Dan Wang Fan mengatakan bahwa mereka hanyalah sampah. Yao Lailing yang berpikir, mengatakan bahwa Dewa Bela Diri Emas mereka sedikit mengerti tetapi tidak bisa menjelaskan dengan jelas, serta menganggap Wang Fan benar-benar memahaminya. Tentunya di sini Yao Wugo telah kalah. Tetapi Yao Lailing menyangkalnya bahwa mereka memang tidak memahami auman harimau cakrawala, serta dari nama teknik harimau di dunia itu belum bisa dipastikan kebenarannya, serta juga belum tahu bahwa Wang Fan memahaminya, dan setelah Dewa Bela Diri mereka kembali maka mereka akan membahasnya lagi. Tentunya di sini Wang Fan telah mengetahui kelicikan dari klan iblis, oleh karena itu ia telah mewarisi teknik Dharma itu pada Raja Harimau Perak. Wang Fan juga mengancam mereka bahwa Raja Harimau Perak akan kembali dalam waktu 13 hari lagi. Mereka juga akan menunggu sampai Raja Harimau Perak akan kembali. Serta Wang Fan mengatakan bahwa Raja Harimau Perak pasti akan berhasil melatihnya. Dan mereka tentunya pasti akan berhenti membuat alasan lagi. Dan Yao Wugo akan menjadi pembantu dari Wang Fan. Lalu mereka semua pun pergi. 什么是法相机啊？法相记就是武道第7此个。法相机换作什么吗？法法相机的名字是对法相机的侮辱。真是笑死人了！那可不见得。怎么不承认？想想，虎啸苍穹图被你们偷走，可你们不要再找借口。而他， Sesampainya di penginapan mereka, Yao Wugo sangat kesal. Mereka semua juga sedikit heran bahwa Wang Fan dapat memahami auman harimau cakrawala. Dan di sini Yao Lailing mengatakan bahwa peningkatan Raja Harimau Perak sangat pesat, pastinya hubungan di antara Wang Fa dan Raja Harimau Perak begitu dekat. Yao Wugo yang sangat kesal ia berniat membunuh Wang Fan. Tentunya Yao Lailing menenangkan ia serta mengatakan bahwa pasukannya semua sudah siap serta Jin Hu Chenyuan juga sudah siap, pastinya mereka akan menghancurkan ras manusia. Bagi teman-teman yang lupa dengan Jin Hu Chenyuan, ia adalah ketua dari klan Gagak Emas. Lanjut ceritanya, setelah ia menghancurkan ras manusia, ia akan menangkap Wang Fan untuk membantu kultivasi dari Yao Wugo agar berkembang dengan pengetahuan Wang Fan.
Mereka pun tak ingin membuang-buang waktunya lagi, serta memerintahkan untuk segera menghubungi Jinwu Chenyuan dan Li Zihua. Ia juga memerintahkan Hu Xiaoshan untuk memimpin pasukannya keluar dari lembah besar. Tak lama setelah itu mereka mendapatkan kabar bahwa Jinwu Chenyuan sedikit terlambat. Tentunya di sini mereka belum mengetahui bahwa Jinwu Chenyuan telah berhasil dihadang oleh Raja Harimau Perak dan ia sedikit mendapatkan luka. Di sini Yao Wugo sangat khawatir bahwa Raja Harimau Perak akan memahami teknik Dharma, pastinya akan terjadi sesuatu yang besar. Yao Wugo pun tak ingin menunggu Jinwu Chenyuan dan memerintahkan untuk menyerang sekarang. Tentunya Zi Jinglang dan Gu Ying menenangkan Yao Wugo, dikarenakan ras manusia sangat mahir dalam menyembunyikan kekuatannya, serta sedikit kecerobohan dari mereka maka juga akan fatal untuk mereka. 参悟出来了，我也曾尝试不过。是表面那么简单。我们严重低估，等把他调教的乖巧了，再要他加快速度。另外，联系李子华，到时候就要出大事了。他连神城的情况都顾虑在内，我们万不可大意。那些人何曾有一个是在我们的情报高手隐匿着？若因为我们的急切， Tempat berpindah pada Wang Fan yang telah berhasil menerobos lalu ia pun pergi menemui Xiao Bai. Tentunya di sini Xiao Bai sangat senang bahwa Wang Fan telah berhasil menerobos lagi, serta semua masalah pasti akan mudah terselesaikan. Ia juga bisa melindungi kakek dekan dengan tenang dan tidak perlu untuk memperhatikan seluruh akademi Huang Jin. Di sini Wang Fan mengatakan bahwa Xiao Bai sangatlah pemalas. Tentunya Xiao Bai menyangkalnya dikarenakan penerobosan kakek dekan ia sangat kelelahan untuk menutupi auranya agar tidak menarik perhatian, serta meminta untuk rebahan. Wang Fan yang mendengar kakek dekan yang menerobos tentunya sangat senang. Sekarang kakek dekan telah menjadi dewa bela diri emas. Kembali pada Wang Fan yang melakukan pekerjaannya sebagai penjaga perpustakaan. Di sini ia memikirkan kakek dekan yang kemajuannya lumayan lambat tetapi tangan telah menempa menjadi dewa bela diri emas. Dan Guru Lu juga mencoba untuk menerobos ranah hati kolam roh ungu. Dengan kekuatan semua itu dan ditambah kekuatan dari dirinya, Wang Fan yakin bahwa ras manusia pasti akan menang. Tentunya Wang Fan di sini juga memikirkan bagaimana cara melawan 2 dari 3 sekte utama. Sedangkan praktisi pertama dan kedua ras manusia tidak ada. Begitu juga dengan pedang tirani 9 matahari dan ras iblis surgawi. Tentunya jika mereka bertindak maka Wang Fan telah siap, dikarenakan kota suci dan kota Lintian serta kota Gianjing juga sudah aman. Tempat berpindah diperlihatkan kedatangan seseorang yang diketahui bernama Jenderal Tie. Wang Fan di sana menyuruh jenderal itu masuk. Jenderal Tie sudah mengetahui tentang Wang Fan yang sangat mengesankan. Bahkan setiap gerakan dan langkah Wang Fan telah dipelajari oleh jenderal itu. Dan Wang Fan selalu bersikap rendah hati. Tentunya di sini jenderal tidak mengetahui bahwa Wang Fan si Raja Harimau Perak. Di sini jenderal juga sedikit khawatir bahwa Wang Fan salah satu orang terpenting di Akademi Huang Jin dikarenakan bakat dan pengetahuannya. Ternyata Wang Fan lah yang memanggil Jenderal Tie datang di tempat itu, untuk membahas keadaan yang sedang terjadi. Jenderal Tie pun mengatakan jangan terlalu khawatir dikarenakan Bai Saotang diam-diam telah mengirim 9 pasukannya, serta kota Lintian juga memiliki 300.000 pasukan. Bahkan jika ras manusia ditaklukkan kota Lintian bisa bertahan sampai dewa bela diri kembali. Di sini Wang Fan memiliki ide yang mana ia menyuruh Jenderal Tie dan 9 pasukannya dibagi dengan beberapa kelompok untuk menyusup kedua ras utama. Tetapi jenderal menolaknya dikarenakan cara ini akan membuat bahaya kota Lintian. Apalagi orang-orang sudah pada tahu bahwa kota Lintian merupakan kota terbesar kedua dari ras manusia. Apalagi dengan situasi sekarang tidak memungkinkan mereka bertindak dengan sembarangan. Wang Fan pun membenarkan hal itu, serta selama pasukan belum menyerang maka mereka juga tidak perlu takut, dan juga Raja Harimau Perak sedang dalam perjalanan. Jenderal Tie juga ingin sekali bertemu dengan Raja Harimau Perak. Wang Fan mengatakan bahwa Raja Harimau Perak sudah mencapai ranah kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan. Tentunya jenderal dan bawahannya kaget mendengarkan itu sekaligus bangga dengan pencapaiannya. Di sini Wang Fan menanyai apakah bisa pasukannya dibagi menjadi 2 untuk menyusup kedua ras utama.
Jenderal mengatakan bahwa ada beberapa masalah jika mereka masuk ke ras iblis surgawi. Yang pertama tentunya ras iblis surgawi sangatlah licik, serta Yao Lai Long yang menjaga kota suci iblis sangatlah kuat, yang mana kekuatannya setara dengan Jenderal Tie. Dan yang kedua tentunya menyusup ke ras iblis surgawi tidaklah mudah, pastinya memerlukan waktu beberapa hari. Wang Fan menjelaskan bahwa masalah pertama pasti bisa dipecahkan dengan membuat Jenderal Tie semakin kuat. Tentunya Jenderal Tie tidak percaya, walaupun ia mempelajari keterampilan dewa bela diri tak akan mungkin berkembang dengan begitu pesat. Wang Fan pun memberikan teknik metode pembalikan tulang ilahi, yang mana metode ini telah terbukti mujarab. Lalu Jenderal Tie menanyakan seberapa lama ia bisa melatihnya. Wang Fan mengatakan bahwa dengan kekuatan dan bakatnya kemungkinan 10 hari sudah cukup. Di sini Jenderal Tie tentunya akan membalas kebaikan Wang Fan. Lalu ia pun pergi. Wang Fan sangat senang tentunya dengan ini semua pasti akan banyak perubahan di ras manusia. Tempat berpindah pada ras iblis surgawi yang sedang memikirkan tentang Jenderal Tai yang begitu kuat. Tetapi Zi Jinglang mengatakan jangan terlalu memikirkan Jenderal Tai. Dikarenakan tanpa menggerakkan tulang emas ilahi maka ia tak akan bergerak banyak. Serta mereka juga ingin segera mendesak Jin Wu Chenyuan agar secepatnya sampai ke daratan. Dan mereka berniat untuk memata-matai ras manusia. Saat itu juga akan kita lanjutkan pada part selanjutnya. 我也知道，低调谦逊，若非陆府有，不可。这样好一个银狐王，盖世天才啊！这是真的。学长预估多久可开启黄金神窍？是卢征，这个老家伙太安静了。命的大计阻止他突破。据我所知，人已亡。要不族长再去刺探一下。 Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Maka akan kita bahas pada part selanjutnya. Sebelum itu admin juga berterima kasih pada teman semua yang sudah support sejauh ini. Dan kita tunggu aja kelanjutan ceritanya. Fearless.